Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan-bacaan suci hari ini, yaitu tentang kebun anggur. Baik dari kitab Yesaya digambarkan, disebutkan nyanyian kebun anggur, nyanyian kebun anggur. Kita semuanya pasti mungkin kadang-kadang ada yang menanam pokok anggur,
Tapi kebun anggur yang luas barangkali di sini kita tidak menjumpai. Kebun anggur itu di dalam nyanyian Yesaya, nyanyian kebun anggur dikatakan, kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel. Orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya, kegemaran Allah. Dinantikannya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Digambarkan sebagai umat Israel pada masa Yesaya sebelum Masehi. Mereka itu dilindungi, dirawat oleh Allah umat Israel itu, tetapi tidak menghasilkan buah yang manis, tetapi buah yang masam. Karena mereka tidak setia kepada Allah yang telah membimbing mereka dari Mesir dalam perjalanan dan juga akhirnya sampai di tanah yang dijanjikan itu. Tetapi hidup mereka tidak setia kepada Allah yang telah membawa, menuntun, juga memelihara, menganugerahkan bermacam-macam pemberian agar mereka hidup dan setia kepada Allah. Tetapi seperti digambarkan tadi, mereka hidup tidak benar dan tidak adil, bahkan menyembah Allah-Allah lain di tanah itu. Karena itu yang diharapkan kebun anggur itu menghasilkan buah yang manis, tetapi yang didapatkan ialah anggur yang masam, anggur yang tidak enak. Dalam bacaan Injil juga digambarkan tentang kebun anggur. Kebun anggur di situ bukan hanya menghasilkan buah yang baik, tetapi kebun anggurnya itu, tanahnya itu yang telah dipelihara, diberi fasilitas-fasilitas untuk pemerasan anggur itu, bagaimana diperas dan juga dilindungi dengan pagar-pagarnya supaya aman dari luar, dari binatang-binatang buas merusak tanaman-tanaman itu. Diserahkan kepada penggarap. Kata-kata ini merupakan perumpamaan. Sabda Yesus kepada orang-orang tua Israel, pada para imam-imam, Yesus membuat satu perumpamaan, gambaran. Di situ kebun anggur juga yang digambarkan, yaitu Israel sendiri, umat. Dan berbeda dengan apa yang disampaikan dalam kitab Yesaya tadi, dalam bacaan yang pertama. Di sini kebun anggur yang sudah baik, diberi fasilitas-fasilitas yang baik, ada pemerasan, ada pengamanan supaya ada pagar-pagar, diserahkan kepada penggarap yang mengerjakan. Pada saatnya diminta hasilnya, tetapi apa? Yang utusan-utusan hamba-hambanya itu, utusan-utusannya itu yang pertama datang meminta, bahkan dipukuli, juga dibunuh.
mengutus lagi hamba-hambanya untuk minta pada penggarap-penggarap itu hasilnya. Tetapi apa? Juga mengalami nasib yang sama, dibunuh. Dan yang ketiga, ini anaknya sendiri diutus. Tetapi juga anaknya bahkan dikatakan ini warisnya. Karena itu marilah kita bunuh saja supaya warisannya itu jatuh ke tangan kita pada penggarap-penggarap itu. Apa yang ada ini perumpamaan ini? Kalau demikian nanti akan diserahkan kepada penggarap-penggarap yang lain, karena penggarap-penggarap itu jahat. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, apa sebenarnya di balik perumpamaan itu? Perumpamaan Yesus memang tentang Israel, memang tentang umat itu pada zaman Yesus. Mungkin kita tahu latar belakangnya sejenak, beritahu. Karena Yesus karya-karyanya makin populer, makin banyak orang mengikutinya. Karya-karyanya yang baik, penyembuhan orang sakit, pengampunan dosa yang menjadi juga mereka orang-orang tua-tua Yahudi tidak mau menerima bagaimana orang ini kok bisa mengampuni dosa, hanya Allah saja. Dia menghujat karya-karya yang baik, pengusiran setan. Pendeknya karya-karya yang membuat Yesus semakin banyak orang mengikutinya, menjadikan mereka khawatir. Para pimpinan-pimpinan agama itu, lembaga-lembaga agama yang sebenarnya juga boleh dikatakan ditugasi untuk menjaga keamanan. Karena apa? Karena tanah itu pada waktu itu menjadi jajahan bangsa Romawi, jadi jajahan. Kalau ada keributan, mereka pasti akan menindas dan mereka tidak makin tertindas, makin kurang bebas dan sebagainya. Karena itu mereka para imam itu sebenarnya tidak menerima apalagi percaya akan karya-karya Yesus, dan ada ketakutan, kekhawatiran. Jangan-jangan ini pengikut Yesus itu makin banyak dan membuat satu katakanlah mungkin pemberontakan dan sebagainya. Dan tentu itu akan membuat mereka tertindas. Itulah kekhawatiran mereka, dan karena itu boleh dikatakan karya Yesus tidak diterima. Siapa Yesus tidak diterima? Dia utusan dari Allah yang dari surga yang datang di dunia ini tidak diterima. Karena itu boleh dikatakan karya-karya Yesus ataupun karya ilahi itu tidak diterima. Boleh dikatakan seperti direbut. Kebun anggur itu bukan hanya hasilnya asam seperti Yesaya tadi,
tetapi diambil, direbut tanahnya itu. Tanah kebun anggur itu direbut, diambil alih. Hak-hak ilahi, karya-karya ilahi itu seolah-olah direbut oleh mereka. Tidak diterima oleh mereka. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu bagi kita barangkali menjadi permenungan kita, kepercayaan kita akan karya kebaikan Yesus juga pada saat sekarang ini di tengah-tengah kita lewat aneka macam karya-karya gereja, barangkali boleh dikatakan demikian. Kita ikut di dalam karya-karya ilahi, bukan hanya karya-karya kemanusiaan, tetapi kita karya-karya ilahi. Tidak akan kita rebut itu seperti orang-orang imam-imam kepala dan merebut, mengambil alih tanah kebun anggur kerajaan yang harusnya bertumbuh berkembang dengan baik oleh karya Yesus, direbut, diambil alih olehnya. Kita ingin juga meneruskan karya-karya penebusan Yesus di dalam kehidupan kita bersama. Seperti Paulus dalam bacaan yang kedua kita dengar dalam bacaan dalam surat kepada jemaat Filipi supaya meneladan Paulus, umat Filipi supaya meneladan Paulus yang mengikuti Yesus. Dikatakan jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan berikutnya dikatakan demikian. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada diri Paulus, lakukanlah itu. Satu, Paulus menjadi teladan. Hendaklah kamu juga meniru Paulus agar dapat menjadi teladan untuk kebaikan, teladan untuk iman kepercayaan kepada Allah yang menyertai Paulus. Karena itu juga menjadi panggilan kita di kebun anggurnya, untuk berkarya di dalam kebun anggurnya, meneladan Santo Paulus. Dan kita sendiri juga diharapkan menjadi teladan, contoh iman kepercayaan kepada Allah, kepada karya-karyanya yang baik di dalam kehidupan kita. Menjadi teladan, bukan hanya Paulus menjadi teladan, tetapi kita juga dipanggil menjadi teladan untuk karya-karya yang baik di dalam gereja. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku